Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 7 Juli 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Esther Batubara. Kepada Ibu Esther, kami persilahkan. Selamat malam, para pendengar yang kekasih. Renungan malam tanggal 7 Juli 2026 berjudul Wakil Kristus yang terdapat dalam Matius 28 ayat 20. Bunyinya, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ketika Kristus naik kepada Bapa, Ia tidak meninggalkan para pengikutnya tanpa pertolongan. Roh Kudus sebagai wakilnya dan para malaikat sorga sebagai roh-roh yang melayani, diutus untuk menolong mereka yang meskipun menghadapi berbagai tantangan besar, tetap berjuang dalam pertandingan iman yang baik. Ingatlah selalu bahwa Yesus adalah penolongmu. Tidak seorang pun memahami keunikan watak dan karaktermu sebaik Dia. Ia mengawasimu, dan jika engkau bersedia dipimpin olehnya, Ia akan melingkupi dengan pengaruh-pengaruh yang membawa kepada kebaikan, sehingga engkau dimampukan untuk menggenapi seluruh kehendak-Nya bagimu. Kehidupan orang Kristen adalah sebuah peperangan. Namun, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara, Efesus 6 ayat 12. Dalam pergumulan antara kebenaran dan kefasikan ini, kita hanya dapat memperoleh kemenangan melalui pertolongan ilahi. Kehendak kita yang terbatas harus ditundukkan kepada kehendak Dia yang tidak terbatas. Kehendak manusia harus dipersatukan dengan kehendak Allah. Dengan demikian, Roh Kudus akan datang menolong kita. Tuhan Yesus bekerja melalui Roh Kudus, sebab Dialah wakilnya. Melalui Roh Kudus, Ia mencurahkan kehidupan rohani ke dalam jiwa, membangkitkan segala kemampuan untuk melakukan yang baik, menyucikannya dari kenajisan moral, dan mempersiapkannya menjadi layak bagi kerajaan-Nya. Yesus memiliki berkat-berkat yang melimpah untuk dikaruniakan dan pemberian-pemberian yang berharga untuk dibagikan kepada manusia. Dialah penasehat yang ajaib, yang tidak terbatas dalam hikmat dan kuasa. Apabila kita mengakui kuasa Roh-Nya dan bersedia dibentuk oleh-Nya, kita akan menjadi sempurna di dalam Kristus. Betapa agungnya pemikiran ini. Di dalam Kristus berdiam secara jasmania
seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Kolose 2 ayat 9 sampai 10. Hati manusia tidak akan pernah mengenal kebahagiaan sejati sebelum ia menyerahkan diri untuk dibentuk oleh Roh Allah. Roh Kudus membentuk jiwa yang telah diperbaharui agar serupa dengan teladan, yaitu Yesus Kristus. Melalui pengaruh roh, permusuhan terhadap Allah diubah menjadi iman dan kasih, dan kesombongan diubah menjadi kerendahan hati. Jiwa mulai melihat keindahan kebenaran, dan Kristus dimuliakan melalui keunggulan serta kesempurnaan tabiat. Ketika perubahan-perubahan ini terjadi, para malaikat bersorak dalam nyanyian sukacita, dan Allah serta Kristus bersukacita atas jiwa-jiwa yang dibentuk menurut keserupaan dengan gambar ilahi. Demikianlah bacaan renungan malam. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatelayanan Ibu Esther. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, setelah kebangkitan Yesus dari kubur dan sebelum naik ke sorga, Yesus memberikan amanat agung kepada murid-muridnya. Ia tidak meninggalkan mereka. Roh Kudusnya sebagai yang mewakili dirinya sendiri dan para malaikat diutus untuk menolong mereka dan juga orang-orang percaya yang percaya kepada Yesus. Yesus Kristus mengenal setiap pengikutnya dengan sempurna dan akan membimbing serta menguatkan mereka yang bersedia dipimpinnya untuk melakukan kehendak Allah. Dalam setiap pelayanan, pergumulan, dan tantangan hidup, Yesus tetap hadir melalui pekerjaan Roh Kudusnya yang menguatkan, membimbing, dan menghibur umatnya. Yesus berkata, sebagaimana ayat inti renungan malam ini, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Oleh sebab itu, kita tidak perlu takut dalam menghadapi peperangan melawan kuasa-kuasa dunia dan kegelapan. Dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 196, paragraf 3, menguatkan kita. Kehidupan orang Kristen adalah sebuah peperangan. Namun, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 12. Dalam pergumulan antara kebenaran dan kefasikan ini, kita hanya dapat memperoleh kemenangan melalui pertolongan ilahi. Kehendak kita yang terbatas harus ditundukkan kepada kehendak Dia yang tidak terbatas. Kehendak manusia harus dipersatukan dengan kehendak Allah. Dengan demikian, Roh Kudus akan datang menolong kita. Kristus telah menjanjikan karunia Roh Kudusnya kepada pengikutnya. Janji itu milik kita sama seperti milik para murid mula-mula. Namun seperti setiap janji lainnya, janji itu diberikan dengan syarat. Ada banyak orang yang percaya dan mengaku memiliki janji Tuhan. Mereka berbicara tentang Kristus dan Roh Kudus, tetapi tidak menerima manfaatnya. Mengapa? Sebab mereka tidak menyerahkan jiwa untuk dibimbing dan dikendalikan oleh kuasa ilahi. Kita tidak dapat menggunakan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan menggunakan kita. Melalui Roh Kudus, Allah bekerja di dalam umatnya, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi 2 ayat 13. Namun, banyak yang tidak mau tunduk kepada pimpinannya, sehingga tidak akan mengalami kepenuhan kuasa dan manfaat dari janji tersebut. Bagaimana caranya kita dapat mengalami kepenuhan kuasa dan manfaat dari janji tersebut? Roh nubuat di dalam The Desire of Ages atau kerinduan segala zaman
halaman 672, paragraf 1 berkata, "Hanya kepada mereka yang menantikan Allah dengan rendah hati, yang menantikan bimbingan dan kasih karunia-Nya, Roh Kudus diberikan. Kuasa Allah menanti permintaan dan penerimaan mereka. Berkat yang dijanjikan ini, yang dituntut dengan iman, membawa semua berkat lainnya. Berkat ini diberikan sesuai dengan kekayaan kasih karunia Kristus, dan Dia siap untuk menyediakan bagi setiap jiwa sesuai dengan kapasitas untuk menerimanya." Kebahagiaan sejati hanya diperoleh ketika seseorang menyerahkan diri kepada pembentukan Roh Kudus. Melalui pekerjaannya, Roh mengubahkan hati menjadi serupa dengan Kristus, mengganti permusuhan dengan iman dan kasih, serta kesombongan dengan kerendahan hati. Perubahan ini membuat orang percaya menghargai keindahan kebenaran dan memuliakan Kristus melalui karakter atau tabiat yang semakin mencerminkan tabiat atau karakternya, sehingga mendatangkan sukacita bagi sorga. Perubahan karakter inilah bukti nyata bahwa Roh Kudus sedang bekerja di dalam hati kita. Roh Nubuat di dalam letter 219 1903 paragraf 14 berkata, "Ketika jiwa menyerahkan dirinya kepada Kristus, suatu kuasa yang baru menguasai hati yang telah diperbaharui. Terjadilah suatu perubahan yang tidak pernah dapat dilakukan manusia dengan kekuatannya sendiri. Perubahan itu merupakan pekerjaan adi kodrati yang menghadirkan unsur ilahi ke dalam kodrat manusia. Jiwa yang berserah kepada Kristus menjadi benteng miliknya sendiri, yang dipertahankannya di tengah dunia yang memberontak, dan ia menghendaki agar tidak ada kuasa lain yang berotoritas di dalamnya selain kuasanya." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, jiwa yang dipelihara oleh kuasa sorga seperti itu tidak dapat ditembus oleh serangan iblis. Namun, jika kita tidak menyerahkan diri kepada penguasaan Kristus, kita akan dikuasai oleh si jahat. Ketika Roh Kudus berhasil mengubah kehidupan seseorang, bukan hanya orang itu yang bersukacita, surga pun bersukacita. Malaikat bersorak dalam nyanyian melihat seorang berdosa dipulihkan. Allah Bapa dan Yesus Kristus dimuliakan ketika keserupaan dengan gambar atau karakter ilahi dinyatakan dalam kehidupan umatnya. Keselamatan bukan hanya pengampunan dosa, tetapi juga pembaharuan hidup. Karena Roh Nubuat di dalam The Review and Herald, tanggal 19 November 1908, paragraf 6 berkata, "Gambar Allah yang sempurna harus dipulihkan di dalam diri manusia. Kehormatan Allah dan kehormatan Kristus terkait dengan penyempurnaan tabiat umatnya." Renungan malam ini mengingatkan kita kembali bahwa Kristus tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia mengirimkan wakilnya, yaitu Rohnya sendiri, yang dilepaskan dari kepribadian manusianya dan bertindak sendiri layaknya Dia sendiri yang hadir dan terus bekerja untuk menghibur, mengajar, menegur, menasehati, menguduskan, dan memimpin kita menuju kehidupan yang serupa dengan Yesus. Sebagai kutipan penutup, Roh Nubuat di dalam From the Heart, halaman 313, paragraf 5 berkata, "Ketika kita menyerahkan diri kepada Kristus, hati kita dipersatukan dengan hatinya, kehendak kita menyatu dengan kehendaknya, pikiran kita menjadi selaras dengan pikirannya, setiap pemikiran ditaklukkan kepadanya, dan kita hidup dalam kehidupannya." Inilah yang dimaksud dengan mengenakan jubah kebenarannya. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, marilah kita membuka hati, menyerahkan kehendak kita kepada Allah,
dan membiarkan Roh Kudus membentuk karakter kita setiap hari sampai kita dipersiapkan bagi kerajaan sorga. Kiranya pekabaran malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang sangat menguatkan, yang mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah wakil Kristus yang dilepaskan dari kepribadian manusia Yesus dan bertindak sendiri layaknya Yesus yang hadir dan terus bekerja untuk menghibur, mengajar, menegur, menasehati, menguduskan, dan memimpin kami menuju kehidupan yang serupa dengan Yesus. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon curahkan roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, agar karakter kami disucikan menjadi serupa dengan karakter Yesus. Bila mana Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.